Mahfud MD kritik hakim yang cengar-cengir saat Sandra Dewi peluk mesra Harvey Mois. Mahfud MD ungkit etika dan menyentil hakim yang terciduk tersenyum melihat Sandra Dewi dan Harvey Mois saling berpelukan. Tak cuma itu saja, Mahfud juga menyindir Sandra dan Harvey yang santai beratraksi di ruang sidang. Dilansir dari Wokret, Mahfud MD masih tetap vokal melancarkan kritikan terkait Sandra Dewi dan Harvey Mois. Kali ini, Mahfud mempertanyakan tentang etika dan menyentil hakim yang cengar-cengir saat Sandra dan Harvey berpelukan. Tatipnya, saat hakim masuk dan keluar ruang sidang, pengunjung bersikap sempurna. Tapi sidang pengucapan vonis Harvey ini aneh. Setelah mengetukkan palu vonisnya, hakim malah tetap duduk dan membiarkan Harvey bersukaria di depan majelis. Harusnya hakim keluar dulu, baru yang lain boleh berdiri, kata Mahfud di akun X. Hakimnya malah ikut cengar-cengir seperti ikut gembira dan ingin mengucapkan selamat kepada Harvey. Apa-apaan ini? Menurut Mahfud, ada pengecualian yang bisa melegalkan seorang hakim bisa tertawa spontan di ruang sidang. Terkecuali ada orang-orang yang dipanggil ke depan hakim untuk memperagakan sesuatu sebagai bagian dari pembuktian. Itu boleh. Bisa juga hakim tertawa spontan jika terjadi hal yang lucu dari pemeriksaan. Tapi hakim tetap tak boleh membiarkan orang-orang berpelukan dengan sukaria di depan persidangan resmi, kata Mahfud. Seorang netizen rupanya ikut nimbrung terkait momen Sandra dan Harvey berpelukan. Sepertinya ini bukan pengucapan putusan, tapi pemeriksaan saksi. Ada kemungkinan setelah saksi memberikan keterangan, lalu dipersilakan keluar sebelum sidang ditutup. Sebagai hakim, masih berada di kursinya, kata netizen. Dalam pemeriksaan saksi pun tak boleh orang beratraksi seenak di depan majelis hakim. Kalau mau bergembira, menunggu sidang ditutup, terang Mahfud kembali. Sebelumnya, Mahfud kritik vonis hukuman Harvey yang terlalu ringan dan tak logis. Tak logis, menyentak rasa keadilan. Harvey Mois didakwa melakukan korupsi dan TPPU 300 triliun oleh jaksa hanya dituntut 12 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Dan uang pengganti hanya dengan 210 miliar. Vonis hakimnya 6,5 tahun plus denda dengan pengganti dengan total 212 miliar. Duh Gusti, bagaimana ini? Tanya Mahfud. Selain Mahfud, Presiden Prabowo Subianto juga lontarkan kritikan. Pihak Prabowo berharap Kejagung merevisi vonis tersebut. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi, kata Prabowo. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Rampok triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasyarakatan ya. Jaksa Agung, naik banding nggak? Naik banding ya, naik banding. Vonisnya 50 tahun, begitu kira-kira. Pihak Kejagung langsung merespon positif saran dari Pak Prabowo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar membeberkan jika Kejaksaan Agung sudah mengajukan banding atas vonis terdakwa korupsi timah Harvey Mois. Kita sangat mendukung apa yang dinyatakan beliau dan kami sangat meresponsif dengan pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis pengadilan terkait dengan terdakwa Harvey Mois yang masih sangat ringan dan tuntutan JPU, seru Harli. Maka itu juga bisa jadi pedoman dasar untuk menyusun dalil karena JPU menuntut 12 tahun tapi diputus 6,5 tahun. Maka kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau dan kami responsif lakukan banding lagi.